sekarang kita akan menggunakan comparing, membandingkan dua buah array. Ingat, array adalah sebuah variabel non-primitif, berarti dia itu objek. Ya. Nah, kalau membandingkan dua buah objek, itu kita menggunakan metode equals. Ya, ini di kelas arrays juga ada metode equal. Nanti juga di selain kelas arrays ya, pokoknya kalau kita membandingkan objek itu, kita membandingkan logik dari objek itu sama enggak. Misalnya nama Wiku dengan usia 23 ya sama dengan objek B misalnya dengan nama Wiku usia 23. Objek A dan objek B mungkin berbeda alamat. Jadi kalau kita membandingkan dengan sama dengan, itu membandingkan alamat dari objek itu, bukan membandingkan objeknya. Makanya di sini saya menggunakan metode equals. Nah, seperti ini. Sama dengan itu membandingkan alamat objek. Harus hati-hati memakai sama dengan ini ya. Tapi equals membandingkan logik dari objek. Itu dua-duanya sebenarnya returnnya adalah boolean sama ya. Sama dengan itu kalau sama alamatnya itu true, kalau tidak sama berarti false. Kalau equal sama, tapi dia logik objeknya. R1 dan R2 itu adalah dua buah objek yang berbeda. Saya akan deklarasikan berbeda di sini. R1 saya deklarasikan, kemudian saya deklarasikan lagi R2. Tentu ini adalah dua objek yang berbeda. Alamatnya tentu berbeda, tapi isinya sama. Nah, untuk membandingkan alamatnya, saya akan menggunakan sama dengan. Kalau saya membandingkan alamatnya, tentu alamatnya pasti berbeda, karena ini dua objek yang berbeda. Tapi isinya sama, maka saya pakai equal kalau saya mau membandingkan isinya. Itu membandingkan logik dari objek itu. Isinya yang kita bandingkan, itu pakai equal ya. Nah, ini adalah deklarasi dari array, ada dua deklarasi, dan kemudian menggunakan metode equal untuk return true jika dua array sama secara logik. Oke, sekarang kita akan membuat new class banding array. Kelasnya banding array. Saya akan deklarasi dua buah array. Misalnya in A, udahlah A aja ya, biar gampang ya. Saya deklarasikan 2, 3, 4, 5. Kemudian saya deklarasikan array kedua in B sama dengan 2, 3, 4, 5. Jadi array ini adalah sama secara logik ya. Kemudian saya buat metode untuk membandingkannya ya, supaya bisa dijalankan itu harus di dalam metode public void bandingkan array. Saya membuat metode ini, kemudian saya akan ngetes dengan if ke sana ya. If A equals sorry kita pakai if arrays equal A B. Nah, jika sama, maka sistem out print and array-nya sama tuh. Jika tidak, dia berarti return false, berarti A dan B beda. Else array-nya tidak sama tuh. Oke, save. Kemudian saya akan membuat new class eksekusi lagi. Eksekusi this. Di sini saya cuma membuat objek dari kelas array, kelas banding array,
X dengan new banding array. Oke, X adalah objek dari kelas banding array, maka X punya metode dari kelas banding array. Apa namanya metodenya? Bandingkan array. Saya panggil X bandingkan array. Seperti itu, kita eksekusi, arraynya sama tuh, ya kan sama ya. 2345, 2345. Saya tambah 1, 6. Eksekusi lagi, arraynya tidak sama tuh. Nah, kan beda ya. Coba kita pakai sama dengan. Nah, kita hapus dulu ini. Kita if A sama dengan B, nah, bandingkan itu tidak sama, padahal ini sama. Nah, karena alamat objek A dan B itu jelas beda karena dia objek yang berbeda. Kalau kita pakai sama dengan ya dia pasti mereturn false karena memang alamatnya berbeda. Tapi kan secara logik sama. Makanya kalau untuk array kita pakai metode equals itu ya. Arrays equal A B. Berarti kita membandingkan secara logik antara array A dan array B, arraynya sama. Tuh. Oke, sekarang kita akan belajar tentang fill, mengisi array. Yaitu kita bisa membuat array-nya dulu. Ini adalah deklarasi array, R namanya, tipenya array, elemennya integer, isinya ini. Nah, kan deklarasi seperti itu. Kemudian saya menampilkan array asli, saya bisa itu string seperti biasa. Kemudian saya mengisi array dengan bilangan 10, array fill R ini saya isi dengan 10 semua ya. Kemudian saya menampilkan array hasil fill sama dengan ini ya, saya ini copy aja. Jadi ini tampilnya ini, diisi dengan 10, tampilkan lagi. Bagaimana hasilnya? Lalu di src kita kelas isi array. Nah, di sini kita deklarasikan dulu array-nya. In A sama dengan ya 3, 5, 1, 7, 6, 8, 3, 7, 9, terserah gitu ya. Nah, kemudian saya bikin metode yang akan dipanggil oleh objek dari kelas isi array ini yang akan menjalankan dia mengisi array dengan angka terserah, angka berapa nanti. Klik void is itu dia. Isikan array. Kita membuat metode ini, kemudian saya akan memanggil untuk mengisikan array A ini dengan bilangan misalnya 20 misalnya. Tapi sebelumnya kita akan tampilkan dulu ya array aslinya untuk pembanding. ln arrays to string A. Udah. Kemudian saya bikin pembatasnya. Batasnya ini nanti setelah diisi. Oke. Kemudian saya panggil salah dari sini. Salah. Saya panggil metode fill A dengan isi 20. Nah, saya akan mengisi array A dengan 20. Saya kemudian tampilkan lagi.
Nah, seperti ini. Saya save. Seperti biasa, kelas eksekusi. Saya void main. Dan saya membuat kelasnya itu dulu. Isi array S dengan new isi array. S memanggil isikan array. S memanggil metodenya dari kelas isi array ya. Kita coba. Oke. Ini array aslinya, setelah diisi jadi 20 semua. Nah, itu metode fill dari arrays. Itu mengisi semuanya dengan satu bilangan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi array-nya tidak berubah dimensinya. Indeksnya mulai dari 0 sampai 8 tetap, tapi isinya berubah jadi 20. Karena di sini fill A dengan angka 20. Oke, sekarang berarti satu lagi untuk metode searching, untuk search, untuk mencari ya. Kita pakai metode namanya binary search. Bagaimana proses penggunaan binary search? Nah, kita deklarasi array dulu, kemudian kita menentukan elemen yang akan dicari indeksnya di dalam array itu, kemudian kita sort dulu array-nya, kita urutkan, baru kemudian kita pakai binary search ya. Jadi ini untuk menampilkan array sebelum diurutkan, ini setelah diurutkan. Kita harus pakai sort. Array itu harus diurutkan untuk menggunakan binary search. Kalau enggak, hasilnya tidak akan terduga. Tiba-tiba enggak ada indeks itu, enggak ada elemen itu gitu. Jadi kalau kita pakai binary search itu, kita harus diurutkan dulu array-nya. Kita coba di Eclipse. Oke, ini Eclipse ya, sudah terbuka. Kemudian saya cari elemen. Oke, seperti ini kelasnya. Kemudian saya pertama akan deklarasi sebuah array dulu. Array-nya A aja. Kita deklarasikan sebuah array 4, 23, 6, 100, 3, 67 misalnya, gitu aja ya. Sorry. Oke, kita sudah deklarasikan sebuah array. Kemudian kita sekarang akan menentukan angka apa yang kita cari ya. Cuman ini mending kita masukkan ke dalam sebuah metode aja ya. Public void cari elemennya misalnya. Elemennya. Oke. Di sini saya pertama akan menentukan elemen apa yang kita cari. In elemen sama dengan, misalnya saya cari 76. Maka pertama saya akan saya tampilkan dulu array-nya, system out println arrays to string A. Oke. Kemudian arrays sort A, jangan pakai parallel sort ya, sort aja. Kemudian saya tampilkan lagi array-nya yang sudah diurutkan. Kemudian kita cari misalnya indeksnya dulu. Indeksnya sama dengan arrays binary search elemen, kuncinya kan elemen. Sorry, bukan kuncinya di sini adalah array-nya ya. A. Kuncinya adalah elemen.
Dan kita tampilkan. Elemen itu berarti elemen sambung ada di indeks sambung indeksnya itu. Nah, jadi saya urutkan dulu sort, saya tampilkan lagi hasil sort, kemudian saya buat variabel indeksnya, tipein untuk mencari indeks dari elemen ini di array A ini. Kemudian saya tampilkan di sini. Sekarang saya akan bikin kelas eksekusi. Saya bikin objeknya. Cari. Oke. Kemudian saya manggil metodenya cari elemennya. Cari elemennya. Coba kita run. Jadi pertama ini aslinya yang saya tulis, kemudian di sort diurutkan, dan 76 ada di indeks 4. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya saya ganti, yang saya cari adalah 34. 34 ada di indeks 2. 0, 1, 2. Gitu ya untuk binary search ini ya. Oke, itu adalah materi kita tentang array. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat, tetap belajar, dan tunggu video dari Wiku Hermawan Channel berikutnya.